kemarin peristiwa penganiayaan berat ya, berupa penusukan yang dimulai dari kronologis pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB yang bertempat di lokasi di Margomulyo 4E, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabaya. Telah terjadi dugaan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapatkan luka berat atau penganiayaan berat terhadap korban inisial LS, umur 37 tahun, pekerjaan swasta yang beralamat di Sandi Kerep, Surabaya, yang dilakukan oleh pelaku tersangka inisial RW, 41 tahun, pekerjaan swasta yang beralamat di Sandi Kerep, Surabaya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka RW pada saat melaksanakan aktivitas di tempat kerja. Kebetulan tempat kerjanya mereka ini sama dan melaksanakan pekerjaan. Kemudian melihat korban LS sedang membawa rentengan, rantang dan juga membawa pakaian ke ruangan tempel box, di mana sebelumnya tersangka RW ini sudah curiga bahwa korban ini membawa makanan selingkuhannya. Kemudian dan sudah ada rasa cemburu karena jauh-jauh sebelum hari tersebut pernah memeriksa HP milik korban yang ada chat-chat perselingkuhan. Kemudian pada saat tersangka RW ini menegur saudara korban LS, ada percakapan yang dimana pertanyaan dari korban RW yaitu menggunakan bahasa Jawa, "Sampean wes mantep ngajak pisahan," dan juga dijawab oleh korban LS, "Iku wes tetap pendirianku." Sambil dijawab begitu, korban berlalu saja, kemudian sambil membawa tentengan atau rantangan yang diduga untuk seseorang. Ketika setelah itu terjadi cekcok antara pelaku atau tersangka dan korban. Kemudian di mana tersangka emosi langsung mencekik leher korban dengan kedua tangan. Kemudian korban sempat meronta sehingga terlepas. Yang seketika kemudian pada saat di lokasi, kemarin saya bilangnya obeng, ternyata ini adalah stick untuk mengasah pisau. Untuk mengasah pisau yang ada di lokasi tersebut, kemudian dipukulkan ke arah kepala, dan pada saat tersebut mungkin pada saat itu terjadi pergumulan dan lain-lain. Kemudian sempat dipisah oleh salah satu karyawan yang ada di sana, namun ketika itu juga tidak berani mendekat karena sudah memegang senjata tajam ini. Dan itu senjata tajamnya itu dibawa dari rumah atau di pabrik itu sendiri? Terdapat di seputaran lokasi. Karena pekerja ini pisau untuk pisau buat ikan ya, pisau buat. Dan artinya ini motifnya dugaan perselingkuhan ya? Ya, motifnya dugaan perselingkuhan. Kemudian setelah itu karena tidak berani memisah, memanggil satpam security yang ada di luar, dan kemudian jadilah penusukan tersebut, sehingga tusukan berakhir di tusukan pertama di
arah depan, kemudian berakhir di arah belakang. Mengapa bisa dikatakan di arah terakhir di belakang? Karena terakhir pada saat dievakuasi atau pada saat diselamatkan oleh petugas security maupun dari polsek, pas ditemukan di bawah rumah sakit, pisau itu masih menancap di tubuh bagian punggung pinggang bagian kiri korban. Seperti itu. Seperti ini hasil ronsennya dari rumah sakit. Ini. Dan terduga selingkuhannya itu di tempat yang sama. Masih perlu di pendalaman lagi, Mas. Kalau misalnya ini ya, akan kami dalami kembali untuk masalah perselingkuhannya. Untuk total luka tusukannya berapa? 8. Informasi dari dokter terakhir 8. Ini Sama ronsennya. Oke. kondisi korban sampai saat ini informasi terakhir masih dalam perawatan intensif. Kemudian karena ini kemarin posisi masih tertancap ya, tidak bisa dilepas dan mungkin sudah dioperasi mungkin atau dijahit atau ini sudah dapat tindakan dari kedokteran dari dokter yang dari rumah sakit. Kami juga menunggu informasi terupdate dari rumah sakit tentunya terkait kondisi dari korban. Ya untuk saat ini saya belum bisa berstatement apa-apa karena belum dapat informasi terakhir. Pelaku. Ya. Pak, Enggak usah gitu aja. ini ada nyesel enggak setelah Gimana Pak? Menyesal apa enggak apa yang sampean lakukan ini pada istri ya, istri sampean ya, istri sah ya, itu menyesal apa enggak? Menyesal. Udah berapa lama Pak istrinya selingkuh Pak? Tahu selingkuh, Pak? Berapa lama menikah? 3 tahun. Terus Sudah 3 tahun ini anak. tahu udah punya anak? Belum. Berapa lama tahu selingkuh, Pak? Perselingkuhan itu sampean tahu dari? Saya itu tahu lagi itu dari Senin satu kali. Baru 1 kali. Baru lihat dari mana? Akhirnya kan dikunci sendiri, nggak bisa dilihat. Oh, gitu. Nah, sampai taunya itu selingkuhan bagaimana, Pak? Perasaan. Sering main HP. Tiap malam tidur, bangun tidur, kamar mandi bawa HP. Apa chat sama laki-laki lain gitu? Kurang tahu. Itu diakui sama istri kamu nggak, Mas? Kurang tahu. Waktu itu Firasat sampean berarti dia selingkuh gitu. waktu ketahuan cetan ini baru ngaku. Sebelumnya nggak pernah. Rasanya cuma dibawa kemana-mana, bawa HP-nya dibawa terus. Selingkuhannya kerja di tempat yang sama? Enggak. Pernah ketemu enggak sama selingkuhannya? Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Iya gini Mas, maaf ya semua ya. Kalau kayak ini masalahnya Mas soal perselingkuhan, dan saya minta maaf apa yang saya perbuat dengan istri saya yang sebesarnya terutama kepada keluarga istri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya siap dihukum apa yang saya perbuat dengan hukum yang berlaku, tapi saya tetap istri saya tetap mencintainya, dan apa yang saya lakukan itu dengan khilaf, mohon maaf, mohon. Oke. Ya itu tadi pengungkapan dari pelaku ya, yang sepertinya tak kuasa menahan. Jangan lupa mata, ya. like, subscribe, serta Mungkin itu nyalakan yang bisa saya lonceng sharekan langsung notifikasi di agar selalu mendapat info dan hari-hari konten yang menarik sudah dari channel ini.